pembelajaran pada hari ini. Oke, silakan ketua kelas pimpin doanya. Duduk siap, berdoa mulai. Sebelum ke
tentang interaksi antar wilayah. Interaksi antar wilayah. Ada yang masih ingat tidak? Apa yang dimaksud dengan interaksi antar wilayah? Ya? Karena saling melengkapi kebutuhan manusia dan adanya perbedaan sosial. Ya. Jadi interaksi antar wilayah itu ya saling membutuhkan. Wilayahnya itu saling membutuhkan dan saling keterkaitan tentang sumber daya alam. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan ada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu ingin kalian mampu menjelaskan definisi kebutuhan manusia. Ya, definisi kebutuhan manusia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Itu yang Ibu harapkan pada pembelajaran hari ini. Jadi kalian harus bisa, Ibu harap kalian bisa mengidentifikasi atau menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Ada gambar apa? Kemudian ya. Dari gambar tersebut ya, perhatikan gambar tersebut. Yang pertama, manakah yang termasuk kebutuhan? Ya, itu adalah kebutuhan. Yang termasuk keinginan? Ada lagi? Tidak. Ada apa tidak? Tidak. Ya. Jadi yang termasuk kebutuhan tadi apa saja? Kemudian yang pertanyaan nomor 2, kebutuhan, pengertian kebutuhan menurut Anda ada yang tahu? Ya, Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia. ya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia. Kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka diri kita itu tidak lengkap ya, ada kurangnya. Misal kita pengen makan, lapar, kalau tidak terpenuhi bagaimana? Kalian nyaman atau tidak? Ya, lapar ya, tidak fokus belajar kalau kalian lapar. Kemudian apa? Kebutuhan manusia itu sama. Kebutuhan manusia itu sama apa tidak? Kenapa tidak? Ya, karena manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Ya, sip. Oke, sekarang kita lanjut ke video berikut. Perhatikan videonya. Assalamualaikum. Namaku Yudi, istriku bernama Neno, dan anakku bernama Eloka. Ini rumah kami. Kami tinggal bertiga di rumah. Hari ini kami akan ke supermarket untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Saya mengajak anak dan istri. Baiklah nak, ambil saja. Pak, ibu akan membeli sepatu untuk lari setiap pagi agar sehat yang warna. Silakan saja Bu. Eloka, bagaimana kalau kita nonton bioskop? Ayo. Ayo, kita karaokean dulu. Seharian, kita jalan-jalan dan belanja rasanya capek ya. Oh iya Ibu, belanja apa saja kita hari ini? Kita sudah membeli baju, sepatu, nonton bioskop, makan di restoran, karaokean dan mainan untuk Eloka. Jadi uang kita sudah habis Pak. Ya ampun Bu, bagaimana untuk kebutuhan kita selanjutnya Bu? Bagaimana lagi Pak? Uang kita sudah habis.
kebutuhan. Yang pertama, jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang paling utama yang harus dinomorsatukan. Contoh kebutuhan primer ada sandang, pangan, dan papan. Sandang berarti berupa apa sandang itu? Baju, ya, pakaian itu merupakan sandang. Pangan, makanan. Papan, rumah atau tempat tinggal. Kalau kalian tidak mempunyai makanan, maka kalian akan bagaimana? Kemudian kalau kalian tidak mempunyai sandal atau pakaian, kalian bakal kedinginan. Kemudian kalau kalian tidak mempunyai tempat tinggal, kalian bakal bagaimana? Kedinginan ya. Kemudian kepanasan. Nah, itu makanya kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan yang paling utama yang harus dinomorsatukan. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap setelah kebutuhan primer terpenuhi atau kebutuhan yang nomor 2 ya. Kebutuhan apa yang nomor 2? Sekunder. Contoh kebutuhan sekunder ada alat komunikasi, perabot rumah dan kendaraan. Itu merupakan kebutuhan sekunder. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang tidak harus dipenuhi atau merupakan barang mewah. Kebutuhan terhadap barang yang dianggap mewah dan termasuk kebutuhan ketiga setelah kebutuhan primer dan sekunder itu terpenuhi. Contohnya ada handphone mahal. Padahal kalian sudah mempunyai handphone yang bisa digunakan untuk komunikasi. Tapi karena kalian melihat teman kalian memakai handphone mahal, kalian kepengen. Nah, kepengen kemudian kalian beli. Berarti handphone itu merupakan kebutuhan tersier. Kemudian ada tas branded, mobil mewah dan perhiasan. Itu merupakan kebutuhan tersier. Paham ya kebutuhan menurut intensitasnya paham? Kemudian ada kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan. Ada 2 jenis kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan. Yang pertama ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang kebutuhan yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contohnya ada kalau orang sakit berarti membutuhkan obat. Orang lapar membutuhkan makanan. Orang hujan, kehujanan kebutuhan payung, yaitu merupakan kebutuhan sekarang. Kemudian ada merupakan kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan itu adalah kebutuhan yang dipenuhi untuk masa depan. Misal tabungan pendidikan dan asuransi. Kenapa tabungan itu merupakan kebutuhan masa depan? Karena tabungan itu adalah kita nyari dulu ya, menabung dulu untuk digunakan di kemudian hari. Contohnya Ulul menabung untuk Ulul pengen apa Ulul? Menabung itu gaji, ya gitu. Kalau Ulul sudah bekerja ya, Ulul menabung untuk digunakan di masa depan untuk haji. Kemudian ada lagi Wafi ingin umroh ya, maka Wafi itu menabung terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk umroh. Nah itu kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan. Yang ketiga, selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ada kebutuhan jasmani atau fisik yang berkaitan dengan fisik dan kebutuhan rohani. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan yang
hilang arah ya. Misal contoh ada orang-orang hilang arah, kemudian kalian datang ke pengajian, bertemu Pak Ustadz, sama Pak Ustadz diceramahi, ya diceramahi. Setelah pulang diceramahi, kalian jadi memiliki tujuan hidup lagi. Itu juga namanya kebutuhan rohani. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan subjek. Kebutuhan berdasarkan subjek itu ada dua. Ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang pemenuhannya dirasakan oleh diri kita sendiri atau oleh individu. Contohnya, seorang pelajar membutuhkan alat tulis, seorang tukang gojek membutuhkan motor, tukang becak membutuhkan becak. Itu adalah kebutuhan individu. Ada kebutuhan kelompok yang kedua. Kebutuhan kelompok itu pemenuhannya dirasakan oleh semuanya, atau bisa dibilang itu fasilitas umum. Contoh, ada jalan raya. Jalan raya kan digunakan oleh semua atau oleh satu orang toh? Semua. Ya, itu namanya kebutuhan kelompok. Rumah sakit juga digunakan oleh semuanya ya. Ada sekolah dan stasiun yang bisa digunakan untuk umum, untuk kelompok. Yang terakhir, ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kebutuhan itu ternyata dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ya, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama ada faktor agama. Kenapa agama itu mempengaruhi kebutuhan? Karena setiap agama itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Contoh, orang Islam pada musim Lebaran membutuhkan janur untuk membuat kupat, ya, membuat kupat. Kemudian masyarakat Tiongkok atau masyarakat Cina pada hari besarnya mereka itu membuat kue bulan. Seperti itu. Jadi kebutuhan setiap agama itu berbeda. Yang kedua ada pendidikan. Pendidikan juga
Ya, ngantuk apa tidak? Ya. Ngantuk apa tidak? Duduk dulu, boleh. Ya. Sekarang, setelah Ibu menjelaskan materi tadi, Ibu akan membagi beberapa kelompok ya, menjadi beberapa kelompok yang sudah Ibu temukan pada pembelajaran sebelumnya. Kelompok 1 sudah sesuai diberinya apa belum? Mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, berarti sudah sesuai ya. Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini kelompok 1 dan kelompok 2 itu sama pengerjaannya. Dan kelompok 3, kelompok 4 itu juga sama. Jadi antara kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, kelompok 4 itu lembar LKPD-nya berbeda ya. Oke, Ibu bagi dulu kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan kerjakan, Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Ya.
Terus
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebutuhan manusia. Atau ada tanggapan dari kelompok lain? Contoh kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas. 1. Primer seperti baju, makanan, dan rumah. Sekunder contohnya laptop dan handphone. Tersier seperti mobil mewah dan perhiasan. Contoh kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan sekarang contohnya obat dan makanan. Kebutuhan masa depan, tabungan dan pendidikan. Ya, apakah ada yang tanggapan, mungkin tanggapan dari kelompok lain ada atau tidak? Tidak? Tidak. Oh ya udah, berarti akhirin saja. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan bagi yang masuk. Berarti kelompok 1 tadi tidak ada tanggapan ya tentang kebutuhan primer, sekarang dan lain sebagainya. Sekarang kelompok 2, silakan kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafri Nurman Wasi. Dan saya bersebelah akan kamu suka. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan berdasarkan subjek individu, yaitu contohnya buku dan alat mandi. Kebutuhan kelompok contohnya rumah sakit dan dalam saya. Kebutuhan berdasarkan sifat, yaitu jasmani contohnya olahraga dan istirahat, rohani, hiburan dan ibadah. Yuk, ada yang ingin ditanyakan enggak dari presentasi kelompok 2? Tidak? Paham yang dijelaskan oleh kelompok 2? Oke. Ya, akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Sekarang kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Makarim. Kami ini dari kelompok kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebutuhan manusia. Aku betul-betul setuju yang setiap manusia menjalani misi penting, yaitu memenuhi berbagai kebutuhan sebagai manusia. Kecualiannya sedikit, tapi ini benar-benar kehidupanku. Bagi adik, alam konsepku keras seperti kapal dan mata yang masih saya suka, aku bangun dan melakukan tempat itu. Ini adalah misi bersehat, bagian dari kebutuhan dasar dalam hidupku. Kita harus bersehat dan hidup teratur. Saya berempat dengan sekali. Setelah itu, aku mandi air dingin yang untuk kulit membuatku makin segar seperti superhero yang terjadi padanya. Ini adalah pengeluaran beberapa kali karena perusahaan dan kehidupan hidup. Thank you.
Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebutuhan manusia. Setiap pagi aku bangun pukul 5:30 setelah mencuci muka dan merapikan tempat ini. Aku langsung mandi agar tubuhku bersih dan segar. Kebutuhan ini adalah bagian dari pemenuhan kebutuhan jasmani, yaitu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh. Setelah mandi, aku sarapan bersama keluarga. Ibu biasanya menyiapkan nasi, telur, dan juga sarapan adalah kebutuhan primer yang penting agar aku memiliki energi untuk belajar di sekolah. Selain itu, kami hidup bersama dan mengobrol sebentar. Ini memenuhi kebutuhan rohani karena aku merasa dekat dengan keluarga. Pada pukul 6 itu aku berangkat ke sekolah. Untuk pergi ke sekolah, aku menggunakan sepeda. Sepeda termasuk sekunder yang membantuku mencapai tempat tujuan lebih cepat. Di sekolah, aku belajar berbagai mata pelajaran seperti matematika, IPA, dan IPS. Kegiatan belajar ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan masa depan, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pengetahuan agar masa depanku lebih baik. Saat istirahat, aku dan teman-teman bermain dan berbincang. Ini adalah bentuk pemenuhan kebutuhan sosial, karena manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain agar tidak merasa kesepian. Setelah pulang sekolah, aku makan siang dan beristirahat sebentar. Lalu aku mengerjakan pekerjaan rumah. Sore harinya, aku membantu ibu menyapu dan mencuci piring. Setelah selesai, biasanya aku bermain badminton di halaman rumah untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Malam hari aku makan malam bersama keluarga, lalu belajar sebentar untuk persiapan besok. Sebelum tidur, aku berdoa dan bersyukur karena kebutuhanku hari itu mulai terpenuhi, mulai dari kebutuhan fisik, sosial, pendidikan, hingga rekreasi. Ini termasuk ke dalam kebutuhan rohani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ada? Kenapa mengobrol dengan orang tua menjadi kebutuhan rohani? Karena dengan mengobrol kita dapat merasakan dekat dengan keluarga. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Jika tidak ada, saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Bapak sekalian, kalian sudah berani untuk presentasi, untuk maju ke depan, untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ini sangat memberikan kompos untuk kalian ya, memberikan apresiasi. Kalian sudah berani maju ya, tampil untuk mempresentasikan hasil
Yaitu kebutuhan yang bagaimana? Lengkap. Contohnya motor, motor, mobil, tas. Kemudian ada kebutuhan tersier, adalah kebutuhan yang mewah. Contohnya perhiasan. Kemudian mewah. Kemudian tas branded, ya itu adalah jenis-jenis kebutuhan. Ada kebutuhan individu, ya kebutuhan individu. Contohnya apa? Alat mandi. Kemudian apalagi buku, ya buku untuk siapa? Untuk belajar untuk diri sendiri. Ada kebutuhan kelompok, ya bukan kelompok. Contohnya rumah sakit, terus sekolah, bandara, stasiun, ya itu adalah jenis kebutuhan kelompok. Oke. Setelah ini kalian tadi sudah belajar kelompok, ya sudah belajar kelompok, kalian sudah memahami tentang kebutuhan. Sekarang ibu akan membagikan lagi tugas individu, LKPD individu. Ini nanti dikerjakan secara mandiri. Satu orang satu mengerjakannya. Mengerjakannya di mana? Mengerjakannya di selembar kertas, ya. Terus nanti dicocokkan oleh ibu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan siapkan satu lembar kertas.
berjalan